Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan yang ketujuh. Hari ini kita akan membahas tentang globalisasi, sistem sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita yang ketujuh ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa diterima, maka kita membaca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah jadi mau nanya dulu, ada udah siap semua untuk belajar? Ya. Oke. Nah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar adik-adik yang pertama pastinya selalu bertakwa kepada Allah dalam melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya dan mengikuti sunnah Muhammad SAW. Dan selain itu juga pembelajaran kali ini bertujuan agar adik-adik bisa mengerti apa sih itu globalisasi dan apa sih itu perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi pasang apa? Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Abang mau nanya, apakah adik-adik semua sudah paham materi yang sebelumnya? Oke, kalau begitu kita akan masuk ke materi yang sekarang ini. Oke, kita mulai ya. Nah, globalisasi itu adalah suatu keadaan ataupun proses di mana menipisnya atau sangat tipisnya atau bahkan sampai tidak adanya batas di dunia ini, sehingga masyarakat yang ada di dunia ini akan sangat mudah berinteraksi, seperti contohnya misalnya menggunakan handphone. Contohnya misalnya media sosial, video call, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, jadi penyebab dari globalisasi ini adalah pertama kemajuan teknologi, yang kedua adalah kerjasama atau hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan yang ketiga adalah kemajuan transportasi, contoh misalnya pesawat dan lain sebagainya. Untuk contoh dari globalisasi itu misalnya seperti perubahan dari pasar tradisional ke pasar modern, atau bisa kayak Alfamart misalnya, Indomaret misalnya. Selain itu juga pembayaran yang biasanya itu pakai tunai itu bisa pakai e-money, kayak OVO, kayak GoPay gitu ya. Selain itu juga tersebarnya informasi itu cepat, dan alat-alat ataupun benda yang telah mendunia atau telah masuk dalam dunia globalisasi atau proses globalisasi, yaitu adalah batik yang berasal dari Indonesia, contohnya seperti itu. Lalu ada mobil dari Jepang, Jerman. Lalu ada karpet dari Turki. Lalu ada alat-alat seperti garpu, sendok, dan alat-alat stainless lainnya yang berasal dari Cina. Dan untuk dampak positifnya,
pada saat globalisasi ini dampak positifnya yaitu pertama, ilmu pengetahuan itu semakin maju dan berkembang, teknologi informasi dan komunikasi itu semakin maju begitu pesatnya, dan selain itu juga kita bisa seperti jalan-jalan ke luar negeri dengan mudah menggunakan pesawat. Kehidupan sosial ekonomi yang ada di Indonesia itu semakin maju. Contohnya misalnya sekarang, seperti yang sudah dibilang tadi, bahwasanya membayar bisa pakai money dan bisa ditransfer kemana saja tanpa adanya batas ataupun ketergangguan. Dan untuk dampak negatifnya, terjadinya pelupaan ataupun terjadinya ketidakpedulian terhadap budaya sendiri karena masuknya budaya luar. Contohnya misalnya K-pop, contoh misalnya boyband Korea, si BTS itu. Dan yang paling bisa dirasakan, contohnya waktu yang kemarin ada berita yang McDonald, yang BTS meal, itu kan cuma kentang goreng, nugget goreng, 2 varian saus, dan juga Coca-Cola atau minuman soda dingin. Tapi ngantrinya bisa sampai banyak dan bahkan viral. Itu cuma gara-gara iklan BTS. Nah, jadi itulah begitu hebatnya dampak dari BTS itu di Indonesia, karena kebudayaan Korea yang ada di Indonesia itu sudah mulai menjamur di mana-mana karena adanya K-popnya, karena adanya itu boybandnya gitu ya. Dan untuk sosial budaya atau perubahan sosial budaya yaitu adalah proses untuk perubahan sosial budaya itu adalah proses yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja yang mempengaruhi atau mengubah perilaku manusia, baik itu dari akalnya, baik itu tingkah lakunya dan juga alatnya. Dan ini merupakan dampak dari globalisasi. Untuk efeknya, terjadinya gaya berpakaian yang ke arah barat. Kita ini kan Indonesia, itu dominan itu atau mayoritas itu beradu ke arah timur, pakaiannya timur, muslim. Tapi karena adanya globalisasi, terjadilah budaya luar itu masuk ke dalam. Jadi kan banyak sih pakaiannya itu macam perubahan, celananya pendek-pendek, bajunya pendek-pendek kan gitu kan. Nah itu model barat yang mulai masuk ke Indonesia karena ada globalisasi, sehingga yang kita yang ketimuran jadi ke arah ke barat seperti itulah pakaian perubahan. Selain itu juga cara makan. Kalau kita kan makan itu pakai sendok, garpu, atau kalau orang kampung biasanya itu pakai tangan aja kan ya. Nah sekarang kita sudah banyak yang makan pakai sumpit. Nah jadi itu budaya seperti Cina ataupun Korea sudah juga masuk ke Indonesia. Pengaruh dari budaya luar. Nah seperti yang dibilang tadi bahwasanya contoh seperti budaya Korea tadi itu kan, yang kita ngomong aja ya. Kalau ngomong kan bisa kayak abang-abang misalnya gitu kan. Kalau sekarang mungkin kayak opa misalnya seperti itu, ya kan, opa gitu kan, Yoni misalnya seperti itu. Misalnya kita ngomong cinta, kalau sana mungkin kayak sarangyo gitu kan banyak kita kayak gitu juga di sini kan, karena Korea itu. Jadi abang akan memberikan tugas. Jadi tapi sebelum itu adik-adik membuat kelompoknya, nanti abang kasih tugas ya. Oke, jadi analisisnya hari ini adalah tugasnya itu menganalisis
perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia di era atau arus globalisasi untuk mempertahankan kebangsaan Indonesia. Setelah itu, kalian setelah berdiskusi mengenai hal itu, kalian nanti menuliskannya di sebuah kertas, lalu membacakannya atau menampilkan dari diskusi kalian tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk terus bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang tua, keluarga, teman, dan lain sebagainya tanpa pandang suku, adat, maupun agamanya. Masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mencari berita, hal ataupun informasi yang positif dengan memperhatikan kebenaran hal, berita ataupun informasi tersebut. Masyarakat bisa memanfaatkan kemajuan transportasi untuk membantu orang lain tanpa melihat suku, agama, dan budayanya. Berpikiran maju tetapi tidak menghargai atau menghormati pemikiran atau pendapat orang lain. Kerjasama antar negara hanya untuk kepentingan Indonesia, bukan meniru atau membawa masuk budaya asing sehingga melupakan atau tidak mencintai lagi budaya Indonesia. Masyarakat sebaiknya menggunakan atau memanfaatkan segala kemajuan pada era globalisasi ini hanya untuk hal positif dan jangan menghubungkan dengan sara atau suku, agama, ras, antar golongan. Terlebih lagi untuk hal yang negatif. Masyarakat bisa bebas menggunakan segala jenis kemajuan pada era globalisasi, tetapi tetap harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara kita. Masyarakat terutama generasi muda harus tetap belajar dan mencari tahu agar tidak ketinggalan zaman, tetapi harus bisa mengendalikan dirinya dalam menghadapi arus globalisasi ini. Ya, jadi tadi kan kita sudah berdiskusi dan sudah menganalisis ya, dan sudah mempresentasikan atau membacakan hasil dari analisisnya. Sebelum penutupan dari pembelajaran kita hari ini, maka Abang mau ngetes dulu sampai di mana pemahaman adik-adik semuanya. Yang pertama adalah Abang mau nanya, apa sih itu globalisasi? Siapa yang tahu? Coba bacakan apa itu. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi, menganalisis dan mempresentasikan atau menjelaskan analisisnya masing-masing dari setiap kelompok. Jadi untuk mengakhiri atau sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Abang terlebih dahulu akan mengetes sampai di mana sih pemahaman kalian. Yang pertama mau nanya, apa sih itu globalisasi? Siapa yang tahu? Silakan, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu keadaan di mana tipisnya batas atau tidak adanya batas pada suatu negara. Pada saat inilah semua orang bisa saling terhubung atau saling berinteraksi tanpa adanya batas. Singkatnya, globalisasi suatu atau proses keadaan yang menurun. Oke, betul tadi jawaban dari adik tadi. Tepuk tangan ya. Ya, setelah globalisasi, Abang juga pengen tahu apa sih itu perubahan sosial budaya. Sampai tahu, angkat tangan. Oke, adik silakan coba jelaskan. Dari yang saya catat, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Oke, betul tadi jawaban dari adik ini. Tepuk tangannya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum itu Abang akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah PR untuk adik-adik semuanya ya. Siap? Siap. Jadi kita akhiri pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita berdoa dulu, berdoa selesai belajar ya. Silakan berdoa dimulai. Kita akhiri pembelajaran kita hari dengan lafaz hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.